Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul SIL-Event, yaitu Sistem Informasi Lomba dan Event. Kelompok kami beranggotakan ada Muhammad Rayhan Adyatma, ada Alvin Ferdiansyah, sama saya sendiri, Refer Daus. Jadi SIL-Event ini merupakan sebuah website pusat informasi berbagai perlombaan dan event yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa IPB. Para pelaksana lomba juga dapat menaruh informasi dan juga acara mereka di website ini. Jadi target user kita adalah mahasiswa yang kesulitan untuk mencari informasi event dan lomba, dan juga para pelaksana lomba yang belum punya wadah untuk mempromosikan eventnya. Jadi tujuan dibentuknya si event ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dan juga penyelenggara event. Langsung saja kita ke fitur. Jadi pertama-tama user akan masuk ke halaman utama website si event ini. Di halaman utama ada fitur rekomendasi event dan lomba pilihan. Ya, kemudian dari halaman utama kita bisa bernavigasi ke semua event dan lomba. Nah, di list semua event dan lomba ini kita bisa mengkategorikan lomba sesuai yang ingin kita lihat. Jadi misalkan kita pengen lihat fotografi, nanti yang muncul adalah lomba fotografi. Kemudian di kategori lainnya dan juga bisa show out. Ini fitur yang hanya bisa digunakan oleh gue user. Nah, jika kita ingin menggunakan fitur lainnya, kita bisa sign up dulu. Di sini ada halaman sign up sekaligus halaman login ya. Misalkan kita sign up. Setelah sign up, kita bisa langsung login dengan username dan password yang telah kita daftarkan. Kemudian, perbedaan registered user dan guest user adalah registered user bisa mensubmit event atau lomba yang ingin dia masukkan ke dalam website event ini. Sedangkan guest user hanya bisa melihat lombanya saja tanpa bisa mensubmit event atau lomba yang baru. Caranya adalah untuk submit event dan lomba, kita bisa mengklik tombol di halaman utama. Kemudian, kita bisa isi form untuk submit event. Misalkan gambarnya dan kategorinya contohnya di e-sport. Kemudian jika sudah selesai mengisi form, kita bisa submit dan kita bisa melihat status event atau lomba kita telah diverifikasi atau belum di tombol event atau lomba saya. Lomba baru ini belum dapat dimasukkan ke website sampai diverifikasi oleh admin. Kemudian kita akan coba verifikasi lomba baru tersebut menggunakan akun admin. Kita logout dulu, kemudian login dengan akun admin. Admin ini berfungsi untuk memverifikasi event atau lomba yang telah disubmit oleh registered user. Jadi selain itu, admin juga bisa mengedit lomba yang telah disubmit. Contohnya bisa kita lakukan melalui tombol pengaturan data event atau lomba. Di sini akan ditampilkan list semua lomba di dalam website event ini yang bisa kita edit, hapus, maupun kita lihat lombanya. Nah, di daftar paling akhir ini ada lomba baru yang statusnya menunggu diverifikasi. Untuk memverifikasi lomba, kita bisa tekan tombol verifikasi event atau lomba. Nanti akan muncul lomba-lomba yang belum diverifikasi dan bisa kita verifikasi di sini. Itu sebelum verifikasi kita juga bisa melihat lomba tersebut. Nah, ini contohnya. Kita dilihat, kita bisa diverifikasi ini. Setelah kita menekan tombol verifikasi, lomba tersebut sudah bisa ditampilkan di website SIL-Event. Dan nanti di data semua event dan lomba statusnya berubah menjadi terverifikasi. Mari kita lihat di semua event dan lomba. Nah, tadi kategorinya di spotnya. Nah, lomba baru nanti akan muncul ke website dan sudah bisa langsung dikategorikan sesuai dengan submisi user tadi. Mungkin segitu aja fiturnya. Ada tambahan dari yang lain? Ya kayaknya untuk fitur itu udah. Kita sekarang masuk ke pengaturan database-nya. Pertama yang mau dijelasin yaitu terkait usernya dulu, user sama admin. Nah, coba ya kita lihat struktur dari usernya. Coba lihat strukturnya ya. Nah, jadi kan di user sesuai dengan yang di laporan, kita ngebuat user itu punya beberapa atribut, mulai dari ID, username, password, nama lengkap, email, bio, nomor telepon, instansi, foto. Dengan primary key-nya itu si ID usernya. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan registrasi user, kita bisa menggunakan query
seperti yang sudah ada pada laporan ya, kita bisa menggunakan query insert into user. Tapi sebelum kita mengirimkan query insert into user, ada beberapa pengaturan dulu di script PHP-nya untuk registrasi. Nah, coba ya kita bisa lihat di Google Docs-nya. Nah, jadi pertama user yang akan registrasi itu kan akan mengisi form registrasi seperti yang dijelaskan ya tadi. Jadi ada form registrasi, terus usernya bakal mengisi form registrasinya. Nah, setelah form itu diisi, pertama program itu akan melakukan filter input. Jadi input yang dimasukkan oleh user akan difilter terlebih dahulu oleh si program. Fungsinya buat apa? Hal ini akan meminimalisir terjadinya SQL injection. Jadi agar webnya lebih aman, kita filter inputannya. Kita filter nama, username, kemudian untuk passwordnya kita lakukan fungsi enkripsi. Nah, tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah agar ketika kita melakukan fungsi enkripsi seperti yang di password hash, password sama dengan password hash, ada fungsi password hash. Tujuannya apa? Tujuannya agar password yang tersimpan di database itu tidak merupakan plain text dari passwordnya, melainkan password yang sudah terenkripsi. Coba ya kita lihat di database-nya. Lihat, bisa tolong lihatin database-nya. Nah, tuh kita lihat ya. Di sini password yang tersimpan di database itu adalah password yang sudah terenkripsi. Jadi bahkan admin pun nanti ketika mengelola database itu tidak bisa melihat password dari masing-masing usernya. Begitu. Balik lagi ke Gdocs-nya ya. Nah, kemudian setelah user tadi mengisi form, terus udah dilakukan filter input dan lain-lain, baru kemudian kita melakukan query. Nah, query-nya itu kita melakukan insert into table user dengan parameter nama lengkap, username, email, sama password dengan nilainya sesuai dengan inputan dari si user tadi. Kemudian setelah kita menyiapkan query-nya, ya udah kita langsung menyiapkan database kita, melakukan koneksi ke database, kemudian mengirimkan query tadi. Nah, jika query itu berhasil disimpan, maka akan ditampilkan notifikasi bahwa registrasinya berhasil. Tapi kalau misalnya gagal, akan ditampilkan notifikasi bahwa registrasinya gagal. Nah, itu untuk registrasi. Selanjutnya untuk loginnya. Untuk login user, kita menggunakan yang namanya sesi di PHP. Jadi di PHP itu ada namanya session. Gunanya itu untuk mengingat sesi dari tiap user. Nah, cara kerja login gimana? Kurang lebih sama seperti registrasi. Pertama, user akan diminta untuk melakukan input pada form login yang tersedia. Kemudian inputnya itu difilter. Setelah difilter, kita lakukan menyiapkan SQL-nya. Untuk SQL login, kita menggunakan SQL select from table user, where di mana atribut username di table user itu bernilai sama dengan username yang diinput oleh si user di form login, atau email yang diinput sama dengan email yang ada di table user. Nah, setelah kita siapkan query-nya, kita kirimkan query-nya ke database. Oh ya, sebelum itu kita juga menyiapkan query untuk mengecek apakah si user yang login ini merupakan admin atau tidak. Kemudian setelah kita menyiapkan query-nya, kita kirimkan ke database. Kalau misalnya query itu berhasil dieksekusi, maka dia akan melakukan password verifikasi. Di atas ya, di atas sedikit. Dikit lagi. Nah, itu ada password verifikasi. Jadi password verifikasi ini fungsinya adalah untuk membandingkan tadi password yang udah dienkripsi di database bakal diverifikasi apakah sesuai dengan password si user atau tidak. Kalau misalnya udah sesuai, maka program akan menyiapkan session untuk username. Kita bisa membuat variabel session mulai dari session username, session ID, nama lengkap, email, dan lain-lain. Dan setelah kita menyiapkan session itu, maka kita otomatis telah berhasil login. Nah, itu untuk login sama register. Kemudian tadi seperti yang dijelaskan Rian, user ini kan terbagi dua ya. Ada user yang merupakan user biasa, ada yang merupakan admin. Nah, kita bisa lihat di basis datanya. Coba kita buka PHP My Admin ya. Oh ya, di situ aja nggak apa-apa, di scan. Tapi kayaknya kecil deh kalau di scan. Jadi kalau misalnya di admin, coba kita lihat struktur admin. Jadi admin itu punya dua atribut, ada ID sama ada user ID. Nah, primary key-nya itu si ID. Tapi untuk user ID itu merupakan foreign key yang kita reference ke primary key dari si user. Jadi ada relasi antara si user dengan admin, di mana atribut user ID di admin itu merupakan foreign key yang reference-nya itu ke tabel user di atribut primary key. Jadi ketika si user ini ingin kita jadikan sebagai admin, kita bisa memberikan query seperti yang di Google Docs. Coba ya, kita buka Google Docs-nya. Coba yang bagian membuat akun admin di atas ya. Membuat akun admin itu di nomor 3. Itu yang bawa insert into, coba kita kopas.
Coba kita kopas ke query-nya, ke PHP MyAdmin. Kita buka PHP MyAdmin ya. Coba PHP MyAdmin-nya dibuka ya. Oh iya, sebentar. Oke, terus coba jangan di itu dulu, kita lihat dulu yang user yang belum jadi admin siapa nih. Kita coba salah satu kita lihat. Misalnya tadi Riyad nih, Riyad status adminnya itu kan masih belum admin nih. Coba kita lihat di ujung. ID si Riyad kan itu nomor 3. Kita ingat 3, terus di admin kita buka tabel admin. Di sini baru ada satu ID ya. Kita buat ID, kita buat data admin baru. Coba ya. Buka SQL, kopas yang tadi. Terus diganti yang di depannya kita ganti 2 karena kita ingin membuat admin nomor 2, terus itu kita ganti 3 karena nge-reference ke data user dengan ID 3. Coba kita kirim. Nah, berhasil, kita coba buka adminnya. Tuh, jadi adminnya udah nambah. Ada admin yang kedua, ID kedua dengan reference ID yang ketiga. Yang mana yang ketiga itu si user yang baru dibuat Riyad pada contoh tadi itu. Nah, kemudian untuk akun mungkin itu aja. Oh ya, untuk ini lagi ada, kita bisa untuk akun kita bisa melihat profile user tadi. Caranya itu seperti yang di Gdocs. Coba kita buka Gdocs-nya ya. Jadi untuk kita melihat profile, kita bisa menggunakan sesi seperti yang tadi kita login. Atas dulu ya, kita melihat profile dulu. Nah, jadi kita bisa menggunakan sesi yang sudah tersimpan pada server login tadi. Kalau kita mau menampilkan data, misalnya kita menampilkan data username, ya kita tinggal echo session username. Kalau misalnya menampilkan nama lengkap, tinggal echo session nama lengkap dan sesuaiin sama kebutuhan. Kemudian nanti kita implementasikan di script PHP-nya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau melakukan update gitu. Nah, untuk update sendiri kita pertama kita coba ya kita tes update deh. Tadi fiturnya kayak belum deh yang update profile. Kita lakukan dulu. Coba kita login pakai yang Riyad aja. Udah jadi admin ya. Oh iya udah jadi admin. Kita buat baru aja. Oke, sip. Oke, kita login. Nah, kita edit profile coba ya. Ganti di sebelah aja. Terus itunya juga foto sama biografinya. Fotonya coba klik yang di atas lihat. Ya udah. Oh itu tadi nama lengkapnya belum ke ini belum. Ya udah intinya kita punya tabel form di sini. Terus coba kita lihat di tabel laporan tadi. Nah jadi dia bakal ngelakuin update dengan query-nya itu query update. Coba ya. Bawah lagi, scroll ke bawah. Tuh, kita melakukan melakukan update itu dengan query update user, baru kita update tabel user, kemudian kita melakukan set username sebagai apa, foto sebagai apa, email sebagai apa, phone sebagai apa, bio sebagai apa, sesuai dengan yang diisi di form tadi. Terus kita cari kondisinya di mana ID tabelnya itu, ID di tabel user itu sama dengan variabel ID, yang mana variabel ID ini mengarah kepada session ID user yang telah login, begitu. Dengan demikian kita bisa melakukan update profile. Untuk pengaturan user, mungkin itu aja. Selanjutnya kita bisa masuk ke pengaturan event. Mungkin Rehan bisa jelaskan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang event. Mungkin Riyad bisa dibukain database dulu ya, tabel event. Maaf, tadi kayaknya agak ngelag. Iya. Dibuka dulu database-nya mungkin Riyad. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel event ya, di strukturnya ya. Nah, jadi event ini strukturnya terdiri dari ID yang isinya itu adalah primary key, yaitu ID event-nya. Habis itu selanjutnya ada nama itu adalah nama dari event yang, jadi tadi kalau misalkan dijelasin sama Riyad, ada bisa bikin event ya. Nah, itu nama eventnya, terus image untuk menyimpan nama gambarnya, short dash itu deskripsi singkat yang bisa dilihat di list event, terus long dash, terus ID kategori ini adalah foreign key dari tabel kategori yang isinya itu berupa angka. Mungkin bisa ditunjukin ya tabel kategorinya. Nah, di tabel kategori ini, lihat strukturnya. Nah, di tabel kategori ini, tadi ada ID-nya itu merupakan primary key, dan terdapat kategori ID di event itu adalah foreign key. Nah, di sini untuk menyimpan nama kategorinya. Fungsinya buat apa dibikin kayak begini? Nah, fungsinya itu biar dinamis gitu. Jadi kategorinya, kita bisa menambahkan kategori kapanpun yang kita mau, kalau misalkan ada kategori baru. Nah, next ya, di tabel event lagi tadi. Nah, selanjutnya ada creator ID, itu juga merupakan foreign key dari user, yaitu jadi kalau user membuat sebuah lomba, ID mereka akan disimpan ke kategori ID. Nah, terakhir ada verified.
Nah, verified itu berfungsi untuk tadi ya, kalau misalkan user mensubmit lomba, dia nggak langsung ke verif, tapi butuh persetujuan dari admin dulu. Jadi ntar status verified-nya itu 0, yang berarti dia belum di-verif, atau 1, ntar kalau udah di-verif sama admin. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa langsung ke Google Docs aja ya, menjelaskan setiap itu. Nah, pertama ini dari melihat list semua event. Nah, jadi sederhana aja untuk melihat list semua event, kita cuman select bintang from event, itu mengambil semua yang ada di tabel event tadi, lalu menampilkan ada di sini, ada ID, kategorinya ditampilkan, terus ada gambarnya, terus ada namanya, dan juga deskripsi singkatnya. Ya, lanjut ya. Terus melihat list event per kategori. Nah, di sini mulai kita menggunakan join event from ID kategori sama dengan kategori.id. Nah, ini fungsinya untuk kan jadi tadi yang disimpan di tabel event itu ID kategori merupakan angka saja. Nah, dengan menggunakan join event ini kita bisa mengambil angka sama nama eventnya. Jadi yang ditampilkan di sini nama eventnya, sehingga begitu diklik nama kategorinya, dia langsung keluar, dan nama kategori itu tersimpan tidak sebagai angka gitu. Dia sebagai namanya. Lanjut ya. Nah, untuk melihat detail per event, ini kita menggabungkan langsung 3 database, yaitu database user, database event, sama database kategori tadi ya. Nah, jadi fungsinya untuk apa ini? Jadi begitu melihat tabel event tadi, kan di sana ada nama creator-nya, nama pembuat eventnya, terus sama instansinya dia dari mana. Mungkin tadi yang di demo sama si Riyad gak ada nama instansinya karena dia belum ngisi nama instansinya di profile tadi, jadi kosong. Nah, fungsinya ini biar kalau misalkan dia suatu saat pindah instansi atau pindah tempat kerja, atau dia mau ganti instansinya gitu, dia auto update untuk semua lomba yang udah pernah dia bikin. Jadi di sini kita langsung gabungkan 3 database, user, event, sama kategori. Nah, di situ kita jadi begitu ditampilkan detailnya, ada nama lomba, terus ada nama lengkap pembuat lombanya, terus ada instansinya dia dari mana, gambarnya, sama deskripsi lengkap. Terus kategori yang tampil bukan sebagai angka dan dia khusus keluar sebagai nama kategori. Next ya. Nah, terus ada membuat event. Membuat event ini juga sama ya, cuman dia tinggal masukin nama event, image, terus short description, long description, kategorinya apa, dipilih tadi kan dari kategori yang sudah ada di database sekarang, di tabel kategori. Habis itu tinggal insert into value, dia masuk ke database-nya. Kayak biasa. Next. Nah, ini kalau misalkan gagal, jadi kalau misalkan ada error di query-nya, dia bakal gagal nambah lomba atau event. Kalau misalkan dia berhasil, dia memberikan bisa berhasil. Next. Melihat event yang pernah disubmit. Nah, jadi kalau misalkan kita udah pernah submit, tadi kan kita bisa lihat event-event apa aja yang udah kita buat. Nah, di situ kita cuma ngambil semua yang ada di event, di mana creator ID-nya itu sama kayak ID si usernya. Jadi kan tadi disimpan di creator ID ya. Kalau misalkan kita bikin event, ID user yang bikin event itu akan disimpan di creator ID, sebagai creator ID di tabel event. Jadi ntar tinggal diambil semua event yang creator ID-nya itu sama dengan ID user yang ngecek. Jadi kita bisa lihat semua lomba apa aja yang udah dibuat oleh user, oleh kita sendiri gitu, oleh akun kita. Nah, jadi dia akan menampilkan nama lomba, terus statusnya apakah sudah di-verify atau belum oleh admin. Terus kita juga bisa ngedit lomba tersebut dan hapus. Nah, lanjut ya. Nah, terus ada verifikasi event. Verifikasi event ini khusus admin tadi ya. Jadi kalau yang bisa melakukan verifikasi itu cuma admin doang. Nah, jadi verifikasi itu cuma dia mengupdate status verified-nya dari 0 menjadi 1 kalau misalkan diklik. Terus terakhir ada menghapus event. Menghapus event ini user dan admin dua-duanya bisa melakukan. Jadi kalau misalkan kita sebagai user ada event yang kira-kira hanya udah habis atau mungkin di-cancel gitu mau dihapus, tinggal dihapus aja gitu. Nah, di sini juga query-nya cuma delete from event, di mana ID event itu sama dengan ID yang pengen dihapus. Next, habis ya. Udah, mungkin cukup sekian kali ya. Bisa kembali lagi ke Riyad. Ya, makasih buat teman-teman yang udah ngejelasin database-nya tadi. Jadi sekian aja presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih